Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali Tholabul Ilmi bersama Ustadz Abu Aslam meneruskan bahasan kita tentang kitab sholat ya. Dan materi kita pada hari ini yaitu 6 gerakan sholat yang menyerupai hewan. Sore ini kita mundurkan ya Ustadz ya, jam 4 ya Ustadz ya, karena asarnya tadi mundur, maghribnya juga ikut mundur. Kasihan ibu-ibu kalau jam 3:30 agak sulit mempersiapkan waktunya. Untuk mempersingkat waktu, silahkan Ustadz langsung dimulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Taklim Masjid Pondok Mutiara yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali di hari yang mulia ini, Yaumul Jum'ah, di dalam rangka melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga hadirnya kita dalam kajian online pada sore hari ini, duduknya kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan saleh yang kelak di hari kiamat menjadi pemberat timbangan amal kita di yaumil qiyamah. Dan semoga ilmu yang kita pelajari pada sore hari ini menjadi bekal kita kelak di hari kiamat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini saya tidak memperpanjang muqaddimah,
karena waktu kita terbatas, kita masih berbicara yaitu terkait dengan masalah sholat. Adapun bab yang akan kita angkat ke permukaan pada sore hari ini adalah kami beri judul 6 gerakan sholat yang menyerupai hewan dan dilarang melakukannya. 6 gerakan sholat yang menyerupai hewan dan dilarang melakukannya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Adam dengan menciptakan mereka dalam rupa yang terbaik dan paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam kondisi paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu tepatnya di surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-70. Bisa dibantu? Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Silakan. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, jelas sekali kan ayatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Bani Adam ini, anak keturunan Adam ini adalah dengan ciptaan yang paling baik dan paling sempurna di antara seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, Allah juga menegaskan, yaitu di surat At-Tin, surat yang ke-95, ayatnya ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat At-Tin ayat yang keempat, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Silakan baca artinya. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini menunjukkan manusia punya kelebihan di antara seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan. Baik, termasuk malaikat, termasuk jin, syaitan, apalagi hewan. Maka manusia adalah makhluk paling sempurna, makhluk yang paling baik yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Nah, maksudnya ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya manusia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan berjalan tegak di atas dua kakinya. Bahkan manusia juga makan dengan kedua tangannya, ya. Sementara makhluk yang lain seperti hewan misalnya, mereka berjalan dengan 4 kaki dan makan dengan yaitu mulut. Kalau manusia tidak, berjalan tegak di atas kedua kaki dan makan dengan 2 tangannya. Kalau hewan tidak, dia berjalan di atas 4 kakinya dan makan dengan mulut. Allah juga memberikan kita pendengaran, penglihatan serta hati. Ya, ini yang membuat manusia lebih baik daripada makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, permasalahannya terkait dengan materi yang kami sampaikan pada sore hari ini. Dalam beberapa hadis disebutkan perintah agar manusia tidak menyerupai hewan dalam gerakan-gerakan sholatnya. Nah, ya. Manusia yang sudah sempurna ini tidak boleh ketika mengerjakan sholat, gerakan sholatnya menyerupai hewan yang tentunya ciptaan Allah yang rendah di antara
daripada manusia. Kita tidak boleh menyerupai hewan, ya, dalam hal ini terkait masalah sholat, dalam gerakan sholat. Padahal Bapak Ibu sekalian, gerakan-gerakan yang menyerupai gaya hewan memiliki hubungan erat dengan ketidakkhusyuan seseorang di dalam sholatnya. Ya. Jadi kalau orang mengerjakan sholat di mana gerakan sholatnya menyerupai hewan atau binatang, maka berarti berpengaruh besar dengan ketidakkhusyuan hamba tersebut dalam sholatnya saat ia mengerjakan sholat. Padahal Bapak Ibu kan tahu yang namanya khusyuk itu termasuk perkara yang dituntut oleh agama kita. Ya. Khusyuk itu apa sih Ustadz? Banyak orang bertanya. Khusyuk itu artinya tenang. Khusyuk itu artinya tentram. Khusyuk itu tidak terburu-buru. Ini pengertian secara bahasa ya. Jadi khusyuk itu tenang, tentram, tidak terburu-buru, dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sudah semestinya ketika kita mengerjakan sholat, kita dalam keadaan khusyuk. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, agar materi kita tertata dengan baik, ya, maka agar tersistematis, ya, urut tidak melebar kemana-mana, maka materi tentang 6 gerakan sholat yang menyerupai hewan dan dilarang melakukannya, saya bagi menjadi 2 Bapak Ibu. Untuk penjelasannya, mari kita lihat dalam, yaitu share screen, ya. Nah, ini akan saya tampilkan dalam share screen. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini judulnya 6 gerakan sholat yang menyerupai hewan dan dilarang melakukannya. Saya bagi menjadi 2 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita akan bahas apa itu khusyuk. Mungkin Bapak Ibu bertanya, loh kok kenapa tiba-tiba kita berbicara tentang khusyuk? Tadi sudah saya singgung di awal mukaddimah tadi. Bahwasanya orang yang sholatnya, nah ini kalimatnya ini di sini, di atas ini. Dalam beberapa hadis disebutkan perintah agar manusia tidak menyerupai semua hewan dalam gerakan-gerakan sholatnya. Ya, saya mohon maaf, minta tolong di-unmute ya, biar tidak mantul ke saya ini ya. Baik, padahal saya lanjutkan, padahal gerakan-gerakan yang menyerupai gaya hewan tersebut memiliki hubungan erat dengan ketidakkhusyuan seorang hamba saat sholat. Nah, ya. Seperti itu. Padahal khusyuk termasuk perkara yang dituntut oleh agama. Khusyuk dalam sholat. Perkara yang dituntut oleh agama. Apa itu khusyuk? Tadi sudah saya singgung. Tenang, tentram, tidak terburu-buru, dan merendahkan diri. Oleh karena itu, kita semestinya melaksanakan sholat dengan khusyuk. Makanya yang pertama akan kami jelaskan apa itu khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Kita sering mendengarkan istilah khusyuk. Sholatnya harus khusyuk. Khusyuk. Yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Maka nanti akan kita bahas. Ini materi yang pertama. Apa itu khusyuk? Materi yang kedua, saya tarik ke bawah. Nah ini. Saya tarik ke bawah ya ini. Hindari 6 gerakan sholat yang menyerupai hewan. Ini materi yang materi inti kita. Hindari 6 gerakan sholat yang menyerupai hewan. Yang menyebabkan sholat kita dipastikan tidak akan khusyuk. Nah itu ya. Baik, sekarang kita bahas dulu yang pertama Bapak Ibu, apa itu khusyuk? Saya bagi apa itu khusyuk itu menjadi 3 bahasan. Saya bagi lagi, saya pecah-pecah. Apa itu khusyuk? Ada 3. Yang pertama makna khusyuk, definisi khusyuk. Ini yang pertama. Yang kedua saya tarik ke bawah dalil-dalil tentang pentingnya khusyuk. Di mana bukti dalilnya bahwasanya khusyuk itu penting dalam semua kehidupan, bukan hanya sholat. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, hukum khusyuk. Bagaimana hukumnya khusyuk itu? Wajibkah atau sunnahkah? Nanti kita akan bahas. Ya, sekarang kita lalui dulu. Yang pertama, Bapak Ibu, terkait yaitu tentang khusyuk adalah makna khusyuk. Apa sih khusyuk itu? Di sini saya tulis perkataan 3 orang ulama besar. A, B, C. Ada 3 orang ulama besar di masanya. Yang pertama, ya, namanya Imam Ibnu Faris rahimahullah.
Beliau mengatakan khusyuk itu ada 3 huruf hijaiyah, yaitu kha, shin, dan ain. Khusyuk. Kha, shin, dan ain memiliki satu makna. Apa maknanya 3 huruf hijaiyah ini? Yaitu menunjukkan makna tenang dan tentram. Jadi ibu-ibu kalau ditanya, bapak-bapak kalau ditanya, apa itu khusyuk? Khusyuk artinya tenang dan tentram. Tenang dan tentram. Itu ya. Karena bersumber dari 3 huruf hijaiyah. Kha, shin, dan ain. Kita lanjutkan yang B, yang kedua. Ulama yang bernama Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Apa kata beliau? Khusyuk hati, khusyuknya hati, bila hatinya takut kepada Allah. Khusyuknya badan bila tenang. Matanya tidak melihat ke sana kemari dan tidak berbuat sia-sia dalam sholat. Beliau seakan-akan membagi khusyuk itu ada 2. Ada khusyuk hati, batin, ada khusyuk yaitu lahiriah atau badaniyah. Kalau khusyuknya hati, itu orang yang takut kepada Allah. Itu namanya khusyuk hati. Sedangkan kalau khusyuknya badan, itu adalah sholat dilakukan dengan tenang, matanya tidak melihat ke sana kemari, ya, dan tidak berbuat sia-sia dalam sholatnya. Nanti penjelasannya, Bapak Ibu sekalian. Rinciannya. Ini menurut Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Nah sekarang kita lihat ini yang ketiga. Ini lebih lengkap ini ya. Masya Allah. Yang ketiga ini perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Apa kata beliau? Nah ini. Lihat ini. Lihat. Sholat itu bagaikan budak perempuan yang dihadiahkan kepada sang raja. Sambil dibayangin ya. Budak wanita, budak perempuan yang dihadiahkan kepada sang raja. Bagaimana pendapat Anda jika budak yang diberikan kepada raja itu ternyata kedua kakinya lumpuh, kedua matanya buta, kedua tangannya cacat? Tuh, bayangkan, kakinya lumpuh, kedua matanya buta, kedua tangannya cacat. Maukah sang raja menerima budak tersebut? Maka tentunya ya budak yang fisiknya cacat ini sang raja tidak mau menerima. Bagaimana bisa diperintah? Wong fisiknya cacat. Baik. Atau misalnya ini sekarang budak tersebut fisiknya tidak cacat, jasadnya sempurna, namun mayit alias mati. Maukah sang raja menerima budak tersebut? Kedua-duanya tentu kita jawab tidak. Mungkin Bapak Ibu sekarang bertanya dalam hati, kaitannya sama sholat dengan budak yang cacat atau tidak cacat ini, itu apa Ustadz? Baik, Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, beliau mengumpamakan sholat itu seperti seorang budak wanita yang dihadiahkan kepada raja. Kalau budak itu matanya buta, maaf ya, terus kemudian telinganya tuli, tangannya cacat, kakinya cacat. Apakah raja mau menerima? Tentu jawabannya tidak. Kaitannya dengan sholat apa? Kalau ada orang sholat, takbiratul ikhramnya salah, sedekapnya salah, rukuknya salah, ketika i'tidal sujud itu juga salah gerakannya. Apakah sang raja yang dimaksud di sini Allah Subhanahu wa taala mau menerima sholatnya hamba seperti ini yang sholatnya gerakannya lahiriah badannya yaitu salah? Tentu tidak diterima. Begitu juga kembali kepada budak tadi, fisiknya tidak cacat, matanya ada, telinganya ada, lisan ada, kedua tangan sempurna, kedua kaki sempurna, tapi maaf meninggal dunia, mati, mayit. Apakah sang raja mau menerima budak tersebut? Ya tentu tidak, wong sudah mati. Kaitannya sama sholat Ustadz, ada orang itu yang takbiratul ikhramnya mantap betul, sedekapnya betul, rukuknya betul, i'tidal sujudnya betul, sempurna. Tapi ketika sholat, dia masih mengingat sesuatu di luar sholat. Ingat keluarganya, ingat mau menyiapin apa untuk suaminya kalau nanti pulang. Ketika sholat masih ingat hutang-hutangnya. Ketika sholat masih ingat yaitu macam-macam. Ya ini yang dimaksud dengan budak yang fisiknya sempurna,
tetapi yaitu mayit, mati. Sama dengan orang sholat, gerakannya sempurna, tapi hatinya tidak hadir, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan khusyuk. Berarti khusyuk itu ada dua, ada khusyuk hati, ada khusyuk badan. Intinya itu. Baik ya. Sekarang sudah jelas sampai di sini, saya kira cukup jelas ya tentang definisi khusyuk ya. Sekarang kita masuk yang kedua ini, dalil-dalil tentang pentingnya khusyuk. Nah ini ya, dalil-dalil tentang pentingnya khusyuk, urgensivitas khusyuk. Ayo siapkan nanti dalil-dalilnya. Kita akan membaca ini, setiap poin itu ada dalilnya. Yang pertama ini, kita lihat yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa khusyuk dalam semua keadaan, khususnya ketika dalam sholat. Jadi ternyata Bapak Ibu, khusyuk itu bukan hanya di dalam sholat saja. Ya, jadi khusyuk itu, coba dimatikan dulu ya, di-unmute dulu ya. Itu kalau belum saya minta tolong dimatikan aja, biar tidak ngefek ke saya. Iya. Saya ulang ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa khusyuk dalam segala keadaan, khususnya ketika dalam sholat. Jadi bukan hanya sholat saja yang dituntut untuk khusyuk. Semua keadaan diperintahkan untuk khusyuk. Mana dalilnya? Silakan dibuka dalilnya. Yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Surat nomor 2 Al-Baqarah. Mari kita lihat sama-sama. Qurannya Quran surat Al-Baqarah. Ya. Ayatnya ayat yang ke-45. Al-Baqarah ayat 45. Ya, silakan. Ya. Nah, kalau begini silakan dibuka, ya. Baik. Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Nah, itu. Silakan. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ya perhatikan baik-baik. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti dalam dalil ini sangat jelas Allah memerintahkan kita, menuntut kita untuk khusyuk dalam sholat. Kita tambahkan lagi, coba Al-Baqarah, suratnya tetap Al-Baqarah. Ayatnya 238. Al-Baqarah 238. Allah berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Silakan. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta dan laksanakanlah sholat karena Allah khusyuk. Baik, peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Para alim ulama ada yang menafsirkan sholat wusta adalah sholat asar. Sholat pertengahan. Wusta artinya pertengahan. Maksudnya pertengahan di sini asar. Pertengahan dari apa Ustaz? Pertengahan antara subuh dengan zuhur dan asar dan isya. Jadi dia ada di tengah-tengah. Gitu ya. Jadi wusta di sini maksudnya asar. Peliharalah semua sholat. Maksudnya semua sholat di sini adalah subuh, zuhur, maghrib, isya. Dan sholat wusta. Apa sholat wusta? Sholat asar maksudnya. Berarti 5 waktu sholat disebut dalam ayat ini. Dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Nah, ya. Laksanakan sholat karena Allah. Sholat itu harus karena Allah, bukan karena manusia. Dengan khusyuk. Berarti ini dituntut. Sholat itu harus khusyuk. Makanya orang kalau sholat, gerakannya menyerupai hewan. Yang nanti akan kami sebutkan gerakan-gerakan hewan yang sering ditiru oleh manusia dalam sholatnya, maka sholatnya dijamin tidak khusyuk. Seperti itu. Saya akan tunjukkan nanti satu persatu gerakan-gerakannya. Dan Nabi melarang itu. Kita tidak boleh melakukannya. Baik, kita lanjutkan lagi, yaitu dalil pentingnya khusyuk yang nomor 2. Orang yang sholatnya khusyuk merupakan ciri atau sifat penghuni Firdaus. Mohon ini dikoreksi ya, mohon maaf ini saya salah tulis, ini saya tulis surga. Jadi surga tidak ada istilah surga Firdaus. Firdaus itu adalah nama tempat tertinggi yang ada di dalam surga.
tempat tertinggi di dalam surga yang dekat dengan arsy-Nya Allah. Jadi bukan nama surga, Firdaus itu bukan nama surga, tetapi nama tempat tertinggi yang ada di dalam surga. Nah, tempat tertinggi yang ada di dalam surga, bukan nama surga. Kalau nama surga itu banyak, Jannatu Adnin, Jannatul Ma'wa, ya. Itu ada, itu nama surga, surga Ma'wa, surga Adnin, ya, itu ada. Tapi surga Firdaus itu bukan nama surga, gitu ya. Firdaus itu nama tempat yang tertinggi, yaitu dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua ya di majelis ini ya berada di dalam tempat tertinggi tersebut ya, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang nomor 2. Orang yang sholatnya khusyuk merupakan ciri sifat penghuni surga Firdaus. Mana dalilnya? Silakan dibuka dalilnya surat Al-Mu'minun. Surat nomor 23, Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun, surat nomor 23. Ayatnya ayat 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Lalu dilanjutkan lompat langsung, yaitu ayat 11. 1 dan 2 dan 11, lompat ke 11. Kita baca ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Silakan baca Ibu. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu, Ibu? Lanjutkan. Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Orang yang beriman yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Lalu apa pahala yang akan Allah berikan bagi mereka yang khusyuk sholatnya? Ayat 11-nya kita dengarkan. Allah SWT berfirman, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Silakan. Yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Jadi yang dalam kurung surga itu perlu dikoreksi sebenarnya ya. Jadi arti yang betul, siapa yaitu yang akan mewarisi Firdaus, yakni orang yang akan mewarisi Firdaus adalah yaitu mereka kekal di dalamnya, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, jadi Firdaus di sini bukan nama surga. Firdaus itu nama tempat tertinggi di dalam surga yang letaknya di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita menyuruh kita, memerintahkan kita, jika kau meminta, mintalah Firdaus. Mintalah tempat tertinggi, yaitu Firdaus namanya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian yang nomor 3 tentang pentingnya khusyuk ini. Yang nomor 3, orang yang berdoa dalam keadaan khusyuk menjadi salah satu sebab diterimanya doa. Orang itu kalau doanya khusyuk, doanya pasti diterima. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Quran surat nomor 21. Al-Anbiya surat nomor 21 ayatnya ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Nah, itu di situ. Silakan. Maka kami kabulkan doanya. Maka kami kabulkan doanya. Doanya siapa? Doanya yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dikabulkan doanya Yakub. Apa itu? Dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Terus? Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Dan kami jadikan istrinya yaitu dapat mengandung. Ya, Allah mengabulkan doanya Nabi Yahya alaihissalam. Teruskan. Mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Terus. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, ya, ini menunjukkan, perhatikan kami ulang, sungguh mereka di sini maksudnya adalah yaitu Nabi Yahya, ya, dan
Nabi Yahya dan istrinya, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Dan mereka berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan penuh cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Doanya dikabulkan oleh Allah lantaran mereka ketika berdoa dalam keadaan khusyuk. Nah, itu ya. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Dalil tentang pentingnya khusyuk ini. Yaitu yang keempat, menjadi orang yang khusyuk dalam segala keadaan merupakan salah satu sebab turunnya ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Tuh, ya. Jadi orang itu kalau khusyuk dalam segala keadaan, sholatnya khusyuk, berdoanya khusyuk, semuanya dilakukan dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Tadi sudah saya jelaskan. Tenang, tentram, ya. Terus apa lagi tadi? Tenang, tentram, terus kemudian yaitu tidak terburu-buru, merendahkan diri kepada Allah dalam segala keadaan. Maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya silakan dibuka, yaitu Quran surat Al-Ahzab. Surat nomor 33 ayatnya 35. Al-Ahzab ayat 35. Ya, saya baca dalam penggalan-penggalan ya. Allah berfirman, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at. Itu yang perlu digarisbawahi. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidina furujahum wal hafidat wadzakirina Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Silakan baca Ibu. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan yang muslim, terus laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang mukmin beriman, terus laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, terus laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang benar, maksudnya jujur, terus laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang punya sifat sabar, terus laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Nah, ini poinnya nomor 6 berarti ini. Yang khusyuk. Terus yang ketujuh, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang gemar sodako. Terus nomor 8, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang suka berpuasa, puasa wajib maupun yang sunnah. Terus yang ke-9, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, menjaga diri, menjaga kehormatannya. Terakhir yang ke-10, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. 10 orang ini apa yang Allah janjikan, Ibu? Silakan. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Allah menyediakan mereka ampunan dan pahala yang besar. Salah satunya yang nomor 6 tadi, khusyuk. Nah, maka orang yang khusyuk dalam segala keadaan, sebab turunnya ampunan Allah dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya para alim ulama, Ibu, 10 poin tadi, laki-laki dan perempuan yang ini, laki-laki dan perempuan yang ini, laki-laki dan perempuan yang begini. Itu menunjukkan laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan di dalam Islam. Dalam masalah pahala. Dalam masalah pahala. Tetapi laki-laki dan perempuan ada perbedaan dalam hal-hal tertentu. Dalam masalah pahala tidak dibedakan, tapi dalam masalah-masalah lain dibedakan. Misal ya, misal dalam masalah akikoh, bayi laki-laki diakikoi 2 ekor kambing,
bayi perempuan 1 ekor kambing. Air kencing bayi laki-laki itu kalau yang belum disapih, kalau mengenai pakaian kita, kalau bayi laki-laki cukup diusap saja. Kalau bayi perempuan harus diucek. Ya, seperti itu. Kecuali kalau dua-duanya sudah disapih. Artinya bayi itu sudah memakan makanan lain selain ASI. Maka ya bayi laki maupun bayi perempuan, air kencingnya yang terkena di pakaian kita sama harus dicuci, diucek. Ya. Baik, contoh lagi, muadzin itu laki-laki, tidak boleh perempuan. Sholat Jumat wajib bagi laki-laki, wanita tidak wajib. Jadi ada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dibedakan dengan dalil, disamakan dengan dalil. Seperti itu ya. Untuk warisan laki-laki dapat 2 bagian, wanita dapat 1 bagian. Begitu juga masalah saf sholat. Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang paling depan. Ya, dan yang paling buruk yaitu adalah yang paling belakang. Adapun bagi wanita, sebaik-baik saf bagi wanita adalah yang paling depan, yang buruk adalah yang terdepan. Yang paling belakang itu yang terbaik, yang buruk adalah yang terdepan. Baik, jadi dibedakan dengan dalil, disamakan juga dengan dalil. Adapun dalam sisi pahala tidak dibedakan. Ya, sekarang kita akan masuk materi yang terakhir, yang ketiga dari bab khusyuk. Sebelum masuk yaitu materi inti yang nomor 2. Hindari 6 gerakan sholat yang menyerupai hewan. Kita bahas dulu yang terakhir, masalah khusyuk. Hukum khusyuk. Apa hukumnya khusyuk? Khusyuk itu hukumnya wajib, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Wajib, sepakat ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi sudah kita dengarkan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 45, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mintalah pertolongan kepada Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang yang khusyuk. Makna ayat ini memiliki konsekuensi celaan terhadap orang yang tidak khusyuk, dan celaan itu tidak terjadi kecuali karena meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Bahkan dalam beberapa hadis Rasulullah memberikan ancaman terhadap orang-orang yang meninggalkan kekhusyuan. Jadi ayat ini adalah Al-Baqarah ayat 45 ini ayat celaan kepada mereka yang tidak khusyuk, ya, tidak khusyuk. Ya, dan yang namanya celaan itu diberikan kepada orang yang melanggar, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini bagi mereka yang tidak khusyuk. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya akan tunjukkan dalil ancamannya Rasul kalau orang itu sholatnya tidak khusyuk. Silakan dibuka kitabnya. Siapa giliran membuka kitab Shahih Targhib wa Tarhib? Silakan, siapa petugasnya ini? Shahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Silakan dibuka nomor hadisnya 529. 529. Silakan. Shahih Targhib wa Tarhib. Silakan. Ada? Sudah ada? Ya, silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Kita dengarkan baik-baik isi sabdanya. Innar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun. Silakan. Sesungguhnya seorang laki-laki melakukan sholat selama 60 tahun dan tidak satu pun sholatnya yang diterima. Ada seseorang yang melakukan sholat selama 60 tahun, ternyata satu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya. Sholatnya satu aja nggak diterima. Sehari 5 kali dikali yaitu sekian tahun, ya. 1 tahun 365 hari, ya. 5 dikali 365 dikalikan 60. Seluruh sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ternyata jawabannya Nabi, la'allahu yutimur ruku' wala yutimus sujud wa yutimus sujud wala yutimur ruku'. Silakan. Sebabnya apa, Ibu? Bisa jadi karena dia menyempurnakan ruku' tapi tidak menyempurnakan sujud. Bisa jadi orang itu rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Atau sebaliknya, Ibu, silakan. Atau dia menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku'. Atau bisa jadi sujudnya sempurna, rukuknya yang tidak sempurna.
Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan rukuk dan sujud yang tidak sempurna ini adalah bisa jadi terlalu cepat, tidak tenang, sholatnya terburu-buru, ya, tidak tumaknina, termasuk rukuknya dan sujudnya menyerupai gerakan hewan. Nanti kita bahas. Ada 6 gerakan sholat yang menyerupai hewan. Yang tidak boleh kita tiru. Otomatis sholatnya tidak khusyuk, tidak sempurna. Ya, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tambahkan lagi Ibu satu lagi dalil sahih targhib wa tarhib nomornya 530. Silakan dari Bilal radhiyallahu an. Silakan 530. Silakan. Dari Bilal radhiyallahu an, dia berkata bahwasannya dia melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuk dan tidak pula sujud. Jadi Bilal radhiyallahu an melihat ada seorang laki-laki ketika sholat rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Apa katanya Bilal kepada orang itu? Silakan, apa kata Bilal? Maka dia berkata, iya, kalau orang ini mati, maka dia mati tidak di atas ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Lihat katanya Bilal radhiyallahu an. Bilal mengatakan, "Lau mata hadza la mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Andai kata orang ini meninggal, orang ini mati, maka matinya tidak di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keras sekali nih. Ini menunjukkan kepada kita tuntutan khusyuk itu penting, terutama di dalam sholat. Ya, baik, sekarang kita akan bahas materi kita yang membuat sholat tidak khusyuk itu salah satunya melakukan 6 gerakan sholat yang menyerupai hewan. Ya, lu Ustadz kok bilang mengatakan salah satu? Memangnya yang bikin penyebab orang sholatnya tidak khusyuk itu banyak? Oh ya banyak. Saya sebutkan beberapa ya, di antaranya yang membuat orang itu sholatnya tidak khusyuk, ya, yaitu dia sholat menghadap ke dinding atau lantai yang bercorak-corak, bergambar-gambar. Itu bikin sholatnya nggak tenang. Ya. Contoh lagi, dia sholat menghadap kepada orang yang lagi ngobrol. Nabi melarang, jangan sholat menghadap kepada orang yang sedang berbicara, lagi ngobrol di depan kita. Maka tentunya bikin sholat kita yaitu tidak khusyuk. Dan seterusnya banyak faktornya banyak. Nah, salah satunya yang kita bahas pada sore hari ini, 6 gerakan sholat yang menyerupai hewan. Rinciannya nomor 1 sekarang. Nah, kita masuk materi inti kita. Yang pertama adalah larangan, ya, yang pertama ini larangan turun sujud seperti turunnya onta. Ya. Larangan turun sujud, ya. Larangan turun sujud seperti turunnya onta. Itu nggak boleh. Sholat menyerupai, yaitu ketika sujud seperti turunnya hewan onta. Gitu ya. Baik, saya jelaskan di sini. Tolong dilihat ini di sini, Bapak Ibu sekalian, sudah saya tulis di sini. Ya, sebelum kita lihat ini, kita kasih dalil dulu. Larangan turun sujud seperti turunnya onta. Ayo tolong dibuka dalilnya. Dalilnya dibuka Abu Dawud. Tolong, Abu Dawud jilid 1. Nomornya 840. Ayo silakan Ibu dibantu Abu Dawud jilid 1. Nomor hadisnya 840. Silakan. Abu Dawud 840. Silakan. Bagaimana itu? Sudah ada petugasnya? 840. Saya baca. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian ya. Silakan Ibu, silakan. Apabila salah seorang di antara kalian bersujud. Apabila salah seorang di antara kalian itu sujud, lanjutkan. Maka janganlah bertekuk.
maka janganlah kalian berderum. Teruskan. Sebagaimana unta berderum. Nah, janganlah kalian kalau sujud itu berderum sebagaimana onta itu berderum. Tetapi, silakan. Tetapi hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, jelas sekali apa kata Nabi. Tetapi hendaklah meletakkan kedua tangannya dulu sebelum kedua lututnya. Makanya kita ini kalau setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, mau turun sujud, maka kata Nabi janganlah bersujud menyerupai onta berderum sebagaimana onta berderum, tetapi hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Itu Abu Dawud loh riwayatnya nomor 840. Nah nih, ayo kita lihat lagi di sini. Kita lihat ini. Yang ada di layar ini, yaitu di share screen ini. Kita lihat. Di sini saya kasih keterangan ini. Perintah turun sujud dengan mendahulukan kedua tangan ini, ya. Perintah turun sujud dengan mendahulukan kedua tangan merupakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga perbuatan beliau sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa katanya Ibnu Umar? Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia biasa meletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya, dan ia mengatakan dulu Rasulullah juga melakukannya. Nah, di mana ini? Lihat catatan kakinya nomor 6. Nah, di sini saya tulis riwayat Bukhari secara mu'allaq. Ya, seperti itu. Dan ini bisa kita lihat di dalam kitab Ensiklopedia Larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, jilid 1 halaman 546. Bagi ibu-ibu yang sudah punya bukunya, cetakan pustaka Imam Asy-Syafi'i, ya, Ensiklopedia Larangan, silakan dibuka halaman 546 jilid 1. Di situ nanti ibu-ibu akan dapatkan keterangan Ibnu Umar, sahabat Nabi ya, radhiyallahu anhu, putranya Umar bin Khattab ini. Beliau kalau sholat mendahulukan kedua tangan, baru kemudian lutut. Lalu beliau mengatakan dulu Rasulullah juga melakukan seperti ini. Nah kita lihat nih. Adapun hadis Wa'il bin Hujr. Nah hadis Wa'il bin Hujr yang memberitakan bahwa ia melihat Rasulullah turun sujud dengan meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya. Maka hadis ini dhaif ternyata. Itu di mana itu keterangannya ini ya? Di mana itu keterangannya? Keterangannya di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Ini kitabnya saya bawa ini. Sunan Ad-Darimi nomor hadisnya 1320. 1320. Ya. Sunan Ad-Darimi. Ya. Sunan Ad-Darimi nomornya 1320. Ya. Saya bacakan nih, perhatikan. Dari Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Asim bin Kulaib, dari bapaknya, dari Wa'il bin Hujr. Nah ini yang dimaksud tadi, Wa'il bin Hujr. Dia berkata, lihat apa katanya Wa'il bin Hujr. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yadha'u rukbatayhi qabla yadayhi. Katanya Wa'il bin Hujr, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak sujud, maka beliau meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya. Oh, seperti itu. Ternyata riwayat ini menurut Syekh Albani rahimahullah riwayatnya lemah. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan riwayatnya sahih. Lalu yang benar yang bagaimana Ustadz? Nah sebentar ya, kita lihat ini. Demikian juga anggapan bahwa matan isi hadis Abu Hurairah yang tadi kita dengarkan, yang dibaca oleh ibu tadi, Abu Dawud nomor 840 tadi, itu kata sebagian ulama riwayatnya itu adalah maklub. Apa maklub itu? Terbalik. Itu pendapat yang tidak benar ternyata. Ternyata riwayatnya sahih nggak kebalik. Jadi maksudnya Ustadz, menurut riwayat Abu Hurairah tadi, Abu Dawud 840, tangan dulu baru lutut ketika sujud. Karena ontai itu kalau turun dari berdiri, ya
menuju duduk, itu onta mendahulukan lututnya dulu. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini adalah masalah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, dalilnya juga pendapatnya sama-sama kuatnya, hujahnya sama-sama kuatnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka dalam hal ini kita sebagai penuntut ilmu, kita sikapi dengan bijak. Bagi kita yang memakai ketika mau sujud, turun menuju sujud, tangan dulu, lalu kemudian lutut, itu dalilnya juga sahih. Adapun bagi mereka yang ketika sujud mendahulukan lutut baru tangan, itu juga sebagian ulama mensahihkannya. Kecuali Syekh Albani rahimahullah yang mendhaifkannya. Wallahu a'lam wa bishawab. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang tidak sholat. Nah, itu aja sudah. Yang salah yang tidak sholat. Ya, tolong bagi kita yang punya keyakinan kuat, tangan dulu baru lutut, jangan mengolok-olok teman-teman kita, kawan-kawan saudara kita yang ketika sholat lutut dulu baru tangan ketika sujud. Jangan saling mengolok-olok. Kita hargai pendapat mereka karena mereka juga punya hujah dan hujahnya juga sahih. Baik, ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi intinya larangan turun sujud seperti turunnya onta. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang yang nomor 2, Bapak Ibu sekalian. Nah, larangan menghamparkan tangan seperti maaf binatang buas alias anjing. Nggak boleh. Menghamparkan tangan seperti binatang buas atau anjing. Ya. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Silakan, yaitu Sahih Muslim. Baca Sahih Muslimnya nomor 446. Ayo dibaca. Sahih Muslim 446. Sahih Muslim 446. 446. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, i'tadilu fis sujudi wala yabsutu ahadukum dira'aihi inbisatal kalb. Ya, silakan baca. Dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan. Sempurnakanlah sujudmu. Sempurnakan sujudmu. Terus jangan membentangkan dua siku seperti anjing tidur. Baik. Jangan engkau ketika sujud membentangkan dua sikumu seperti anjing. Jadi kan ada orang itu ketika sujud, sikunya itu menempel ke bawah. Nah, itu ya, menempel ke lantai sikunya. Jadi sikunya tidak diangkat. Itu katanya Nabi berarti sholatnya menyerupai binatang buas. Dalam hal ini Nabi mengatakannya anjing. Ya, maka tidak boleh yang seperti ini. Siku harus diangkat. Sholatnya laki-laki, sholatnya wanita, maka dia harus mengangkat sikunya dan jauh dari lambungnya. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, apalagi softnya rapat, maka kita harus menyesuaikan dengan soft tersebut. Jadi tidak perlu terlalu melebar, tapi tetap mengangkat siku, ya, tidak membentangkan sikunya, menempelkan sikunya, yaitu ke lantai. Baik, kita lihat ini keterangannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya tulisin. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk mengangkat dua lengan ketika sujud. Lengannya itu diangkat. Sedangkan yang diletakkan di tanah adalah dua tapak tangannya. Bukan, yaitu sikunya yang ditempelkan. Hanya dua telapak tangannya saja. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim nomor 447. Ya, Muslim 447. Bagi Bapak Ibu yang terbiasa membaca Sahih Muslim di nomor aslinya, itu di nomor 494. Itu nomor asli ya. Tapi yang kita baca ini dalam kitab ya terjemahan Sahih Muslim 447. Silakan. Dari Al-Bara radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan sabdanya, idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika. Silakan. Apabila engkau sujud, letakkan telapak tanganmu
dan tinggikan kedua sikumu. Loh, ya kan? Apabila engkau sujud, letakkan telapak tanganmu dan tinggikan kedua sikumu. Ini untuk berlaku laki-laki dan wanita. Ya, sebab Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah itu, ya. Baik, kita lihat lagi ini keterangan di bawahnya. Orang yang sholat dilarang melakukan itu. Melakukan apa tadi yang dilarang? Yang sujudnya, tangannya dihamparkan, menempel ke lantai. Seperti binatang buas itu yang dilarang. Karena keadaan ini adalah keadaan atau sifat orang yang malas. Itu ya. Sholatnya orang malas itu begitu katanya para ulama. Sementara orang yang sedang sholat dituntut berada dalam keadaan paling bersemangat. Dan menghindarkan diri dari semua keadaan yang menimbulkan kemalasan dalam semua rukun-rukun sholat. Di samping itu juga keadaan itu menyerupai binatang buas dan anjing. Suatu yang tidak layak bagi manusia yang telah dimuliakan dan diutamakan oleh Allah menyerupai hewan. Apalagi dalam keadaan sholat. Maka ini semua tidak diperbolehkan. Ya, karena manusia ini ciptaan Allah yang paling sempurna di antara seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Baik, sekarang kita akan lanjut nomor 3. Gerakan-gerakan dalam sholat yang menyerupai hewan dan kita dilarang. Nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 nanti dalilnya saya jadikan satu Bapak Ibu. Nomor 3, larangan sujud dengan cepat seperti ayam yang mematuk makanan. Sujudnya kayak ayam, mematuk makanan. Itu nggak boleh. Boleh, terlalu cepat maksudnya. Yang nomor 4, larangan duduk iqaq seperti binatang buas. Kayak apa duduk iqaq seperti binatang buas? Nanti akan saya tunjukkan. Mungkin nggak bisa saya praktekkan di sini ya. Cuman saya akan jelaskan pelan-pelan. Silakan Bapak Ibu memperagakannya nanti. Terus yang kelima, maaf ini, larangan menoleh seperti musang. Orang sholat dikit-dikit noleh seperti musang. Itu nggak boleh. Ya. Mana dalilnya? Ayo nomor 3, 4, dan 5 ini. Kita dengarkan dulu dalilnya. Ayo dibaca. Dibuka hadisnya di dalam riwayat Ahmad, Abu Ya'la, dan Al-Baihaqi dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya 555. Nomornya cantik, mudah diingat. 555. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin wa nahani an salasin, nahani an tuqratin katuqratid dik wa iqa'i ka iqa'il kalb wal tifatin kaltifatis ta'lab." Silakan baca artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, "Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara dan melarangku dari 3 perkara." Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kata Abu Hurairah radhiyallahu an, mewasiatkan kepadaku 3 perkara dan melarangku dari 3 perkara. Katanya para alim ulama boleh. Ini dalil menunjukkan bolehnya kita menyebut orang soleh itu meskipun sama jenisnya, lelaki sama lelaki, itu dikatakan kekasih. Itu kekasih saya, itu boleh. Dikarenakan, yaitu karena kesolehannya. Sebagaimana Abu Hurairah mengatakan kekasihku yaitu Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah itu dianggap kekasihnya karena memang beliau banyak belajar kepada Rasulullah SAW. Bahkan Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Sampai menembus angka 4.400 sekian hadis. Sampai menembus angka 5.000 sekian hadis. Ya. Padahal belajar bersama Rasul hanya 4 tahun. Jadi Abu Hurairah itu masuk Islam saat Nabi itu usia 58. Ya, 4 tahun sebelum Nabi wafat. Jadi belajar sama Nabi itu cuma 4 tahun. Tetapi mampu menghafalkan hadis, meriwayatkan hadis lebih dari 5.000 hadis. Masya Allah. Ini kecerdasannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa katanya Abu Hurairah? Kekasihku, yaitu Rasulullah SAW, mewasiatkan kepadaku 3 perkara
dan melarang aku 3 perkara. Apa saja Ibu? Ayo, satu. Beliau melarangku sujud, mematuk seperti mematuknya ayam jago. Beliau melarangku sujud, mematuk seperti mematuknya ayam jago. Nah, itu nggak boleh. Terus yang kedua, duduk iqa'a seperti duduk iqa'a anjing. duduk iqa'a seperti duduk iqa'a anjing. Nanti saya jelaskan. Nomor 3 Ibu. Dan menoleh seperti menolehnya musang. Loh, tidak boleh sholat menoleh seperti menolehnya hewan musang. Nah, ayo kita jelaskan dulu. Sekarang penjelasan yang nomor 3 ini, seperti ayam yang mematuk makanan itu berarti terlalu cepat. Bapak Ibu pernah melihat orang sholat yaitu singkat. Bahkan sholat terawih 23 rakaat cukup dengan 7 menit. Bayangkan. Iya. Kita lihat itu ya, yang pada waktu itu sempat viral, yaitu luar biasa cepatnya. Yaitu seperti itulah sujud dengan cepat seperti ayam mematuk. Tidak tumaknina, ya, tidak khusyuk, tergesa-gesa, ya, tidak tenang. Nah itu. Sekarang yang nomor 4 penjelasannya. Nah ini, duduk iqa seperti tadi itu adalah yaitu binatang buas alias anjing. Bapak Ibu, duduk iqa itu ada 2. Iqa, ya, namanya itu duduk iqa. Duduk iqa dalam sholat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah yaitu iqa yang terlarang dan yang kedua iqa yang boleh. Oh, itu ya. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, iqa yang terlarang, yaitu sambil dibayangin ya, cara duduk seperti binatang buas. Seperti kera atau anjing. Gimana caranya ini? Sambil dibayangin ya, sambil dibayangin. Saya nggak mungkin mempraktekkan ini. Cara duduk ini adalah dengan menegakkan kedua betis. Betisnya ditegakkan, menempelkan punggung ke lantai, ya, ke tanah atau lantai, dan meletakkan kedua tangan di lantai. Ya, apa kira-kira? Ya, itu. Saya ulang ya. Jadi duduk iqa itu adalah cara duduk yaitu binatang buas. Yang ini yang dilarang ini. Iqa yang dilarang itu. Cara duduknya binatang buas seperti kera, anjing. Itu gimana caranya? Menegakkan kedua betisnya. Betisnya ditinggikan, ditegakkan. Ya. Menempelkan punggung ke tanah atau lantai. Jadi dia tiduran. Tapi betisnya itu lututnya ditegakkan. Betisnya ditegakkan. Dan meletakkan kedua tangan di lantai. Nah itu duduk iqa, itu yang tidak boleh, yang terlarang, menyerupai hewan seperti itu. Nah, adapun yaitu misalnya Ustadz itu kan tiduran ya. Lah orang sholat itu kan tidak seperti itu Ustadz. Kan ada orang sholat itu sambil tidur karena terkondisikan. Maka nggak boleh duduk seperti itu ketika sholat. Dan ada juga, ayo sambil dibayangkan. Misalnya ya panjenengan Bapak Ibu tidur punggungnya menempel lantai, maaf, kakinya itu diangkat ke atas, telapak kaki tetap nempel ke lantai, telapak kaki. Cuman lututnya itu ditekuk sehingga betisnya itu tegak. Lah itu yang namanya duduk iqa seperti hewan. Itu ya. Lah itu kalau didudukkan. Nah, ditegakkan maksudnya. Jadi punggungnya itu ditegakkan. Itu seperti orang jongkok. Nah, maka orang ketika sholat tidak boleh seperti itu, jongkok. Nah, Anda bisa bayangkan lah. Jadi dibaringkan terus ditegakkan. Seperti orang kalau buang hajat, jongkok. Itu nggak boleh orang sholat duduk seperti itu. Ya. Adapun duduk iqa yang benar adalah, nah ini yang benar. Yaitu, nah sambil dibayangin ya, meletakkan punggung di atas 2 tumit, punggung di atas 2 tumit, jadi tulang ekornya, maaf, kedua pantatnya itu duduk di atas 2 tumitnya, kaki yang paling belakang itu. Ya, terus kemudian pada waktu duduk di antara 2 sujud, hal ini disebutkan di dalam beberapa hadis. Jadi duduknya itu seperti apa ya? Jadi mohon maaf ini sambil dibayangin ya. Jadi kedua telapak kakinya itu ditegakkan ke atas. Jadi bukan ditindih, pantatnya tidak menindih. Jadi kedua telapak kakinya ditegakkan, dia duduk menduduki yaitu bagian kaki yang paling belakang. Jadi pantatnya menduduki itu, sehingga duduknya itu betul-betul tinggi.
Nah itu yang diperbolehkan. Itu bukan seperti jongkok. Jongkok itu kalau lututnya ikut terangkat seperti orang buang hajat. Maaf ini, maaf. Nah itu yang tidak boleh. Saya yakin Bapak Ibu paham dengan apa yang saya sampaikan. Bisa membayangkan, ya seperti itu. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ya, penjelasan yang kelima. Penjelasan yang kelima. Ini ya tentang larangan menoleh seperti Musa. Nggak boleh ketika sholat menoleh seperti menolehnya Musa. Kita lihat ini, Rasulullah SAW juga bersabda, Allah senantiasa berada di hadapan seorang hamba ketika ia sedang sholat selama ia tidak menoleh. Jika ia menoleh maka Allah berpaling darinya. Di mana ini dalilnya? Bisa kita temukan ini. Dalilnya bisa disebutkan. Ayo dibuka Ibu. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 552. Buka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 552. Ayo. 552. Dibuka. Itu panjang sekali itu ya. Panjang sekali hadisnya. Saya bacakan saja ya. Saya bacakan saja. Dari Al-Harits Al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Nah, ini perhatikan. Apa sabda beliau? Ini perhatikan ya. Wa innallaha amarakum bis salati fa idza shallaitum fala taltafitu fa innallaha yamsibu wajhahu liwajhi abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Artinya sesungguhnya Allah memerintahkan sholat kepada kalian, maka jika kalian sholat, janganlah suka menoleh, menengok. Karena Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya di dalam sholatnya. Selama dia tidak menengok. No. Makanya nggak boleh toleh, lihat kanan, lihat kiri. Ya nggak boleh. Karena Allah sedang berada di hadapan kita. Ya. Tanamkan dalam hati kita. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah, maka tanamkan dalam hati Allah melihat kita. Nah, seperti itu. Ya, baik. Jadi tidak boleh menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Nah, ini penjelasannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, perumpamaan orang yang menoleh di dalam sholatnya dengan pandangan matanya atau hatinya seperti seseorang yang dipanggil oleh seorang raja. Raja tersebut mendudukkan orang itu di hadapannya. Sambil dibayangin nih. Raja memanggil seseorang, didudukkan orang itu di depannya. Mulai menyerunya dan berbicara kepada orang itu. Namun pada saat itu orang tersebut menoleh ke kanan ke kiri dari sang raja. Hatinya juga berpaling dari sang raja. Sehingga ia tidak memahami pembicaraan sang raja. Maka apakah perkiraan orang itu terhadap tindakan raja kepadanya? Bukankah tingkatan paling rendah? Ia akan meninggalkan sang raja dalam keadaan dimurkai, dijauhkan darinya, dan jatuh martabatnya di hadapan sang raja. Contoh begini aja ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian. Kita menasihati anak kita. Anak itu kita nasihati ternyata menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, tidak memperhatikan nasihat orang tua. Ya tentunya orang tua marah. Kamu itu kalau dinasihati itu, lihat wajahnya mama, lihat. Ya. Jangan noleh ke kanan, noleh ke kiri. Saya yakin seperti itulah, ya. Seperti itu. Oleh karena itu maka dalam sholat kita sedang beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Nah, ini kita lihat ini. Larangan menoleh ini dikecualikan dengan beberapa hal yang dibolehkan, seperti melirik dengan tanpa memutar leher. Melirik boleh, ya, tanpa memutar leher. Menolehnya imam kepada makmum karena suatu keperluan, boleh. Imam noleh ke belakang, lihat makmum karena ada sesuatu hal, itu boleh. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menoleh ke belakang. Ternyata di belakang ada Rasulullah. Awalnya tidak ada Rasul. Makanya beliau diminta yaitu oleh para jamaah untuk menjadi imam. Karena Rasul sedang mendamaikan suku yang sedang bertikai. Sehingga ketika beliau sholat, di pertengahan sholat, Rasul masuk ke dalam shaf. Ternyata jamaah menepukkan tangannya. Menepukkan tangannya. Melihat tepukan tangan semakin banyak, maka Abu Bakar menoleh ke belakang. Ternyata ada Rasulullah. Dan itu dibenarkan. Jadi imam boleh melihat kondisi makmum ke belakang. Dalam hal-hal tertentu ya, karena adanya kepentingan, keperluan. Dan meludak 3 kali ke kiri untuk menolak bisikan setan. Nabi kan bilang,
Kalau sholat kita sudah tidak khusyuk, sholat kita sudah diganggu syaitan, bacaan sholat kita sudah nggak karuan, ya, sudah lupa, bahkan kita juga lupa jumlah rakaat dan seterusnya, maka kita boleh menoleh ke kiri, meludah 3 kali sambil membaca ta'awud. Jadi, yaitu kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus meludah ke arah kiri 3 kali. Ta'awudnya sekali, meludahnya 3 kali. Itu boleh menoleh seperti itu karena ada kepentingan. Dan memang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau tidak ada kepentingan, nggak boleh menoleh kanan, menoleh kiri. Wallahu a'lam wa bissawab. Ya, coba dibuka. Ayo dalilnya tambahkan lagi. Sahih Muslim nomor 2066. Sahih Muslim 2066. Ayo, silakan Ibu dicari 2066 Sahih Muslim. Ya, cepat dikit. Ya. Sebentar lagi kita akhiri ini. Ya, silakan. Ayo. 2066. Silakan Ibu. Siapa yang mau baca ini? Dari Utsman bin Abi As radhiyallahu an, katanya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya. Apa katanya Ibu? Silakan. Ya Rasulullah, Ya. aku sering diganggu setan dalam sholat. Terus. Sehingga bacaanku menjadi kacau karenanya. Bacaanku jadi kacau. Terus kan? Bagaimana itu? Bagaimana itu? Lihat apa katanya Nabi. Silakan. Maka bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya, silakan. Yang demikian itu memang gangguan setan yang dinamakan khinzab. Khinzab. Terus lanjut. Karena itu bila engkau diganggunya, maka segeralah mohon perlindungan kepada Allah dari godaannya. Baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus Bu, setelah baca ta'awud. Sesudah itu meludah ke sebelah kirimu 3 kali. Berarti menoleh kalau begitu. Menoleh ke arah kiri 3 kali. Meludah ke arah kiri 3 kali. Terus setelah dilakukan itu oleh Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu. Setelah kulakukan yang demikian, maka dengan izin Allah godaan seperti itu hilang. Nih ya, berarti boleh. Yang nomor 6 sekarang ya, nomor 6. Ini yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir nomor 6. Larangan menggerakkan tangan ketika salam seperti ekor kuda. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, seperti ekor kuda. Mana dalilnya? Kita tulis dalilnya ya. Sahih Muslim dulu. Sahih Muslim dibuka. Sahih Muslim nomornya 383. 383 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Tidak boleh menggerakkan tangan ketika salam seperti ekor kuda. Bapak Ibu pernah lihat nggak orang sholat ketika tahiyat lalu dia membaca salam? Ya, Assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kanan. Itu tangannya juga digerakkan, telapak tangannya ke kanan. Terus ketika menoleh ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah, tangan kirinya juga telapak tangan kirinya digerakkan ke kiri. Itu katanya Nabi, salam seperti ekor kuda. Nggak boleh. Jadi tetap telapak tangan itu tetap kondisi diam, tidak digerakkan seperti itu. Yang bergerak itu cuman leher saja, kepala kita ke kanan dengan ke kiri ketika menyampaikan salam. Ayo dibaca. Sahih Muslim 383 itu nomor cetakan terjemahan ya. Kalau nomor aslinya 431. Silakan dari Jabir bin Samurah. Silakan. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Lalu beliau bersabda, silakan. Apa sebabnya Anda mengangkat kedua tangan Anda dalam sholat? Kenapa tanganmu kok digerak-gerakkan ketika sholat itu? Terus, lanjut. Sehingga kulihat bagaikan ekor kuda binal. Sehingga aku lihat seperti ekor kuda binal. Masya Allah. Terus lanjut, silakan. Bersikap tenanglah dalam sholat. Tenang kalau sholat itu, tumak nina ya. Yang tenang sholat itu. Terus kemudian silakan. Kemudian beliau mendatangi kami pula. Terus. Dan melihat kami berkelompok-kelompok. Terus. Lalu beliau bersabda. Silakan. Mengapa kulihat Anda berpisah-pisah? Terus. Kemudian beliau mendatangi kami pula lalu bersabda. Silakan. Mengapa Anda tidak membuat shaf berbaris seperti shaf malaikat di hadapan Tuhannya? Terus apa kata Tanya para kami. sahabat? Iya, silakan. Bagaimana caranya shaf malaikat di hadapan Tuhannya? Apa jawaban Nabi? Jawab beliau, mereka penuhi lebih dahulu shaf pertama dan mereka rapatkan barisan mereka. Nah, seperti itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya.
Makanya tidak boleh, ini keterangannya saya tulis ini. Kami sering melihat ada sebagian orang melakukan sholat, ketika salam, ia membuka telapak tangannya ke arah kanan dan kiri. Perbuatan seperti ini termasuk di dalam larangan hadis tadi. Sepantasnya mereka mempelajari tata cara sholat dengan baik, supaya dapat melakukan sholat itu sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ini menunjukkan kepada kita pentingnya sholat itu khusyuk, tumaknina, tenang, tidak tergesa-gesa. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian sedikit keterangan tentang larangan menyerupai keadaan atau gerakan hewan di dalam sholat. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sholat kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah meridhoi semua amal ibadah kita, menjadi pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Demikian, sebelum saya tutup dengan kafaratul majlis, saya kembalikan kepada hostnya, Ibu Witi. Ya, silakan. Bagaimana ini? Apa ditutup dengan kafaratul majlis atau bagaimana? Karena ada satu pertanyaan yang masuk, Ustadz, boleh ya kita jawab dulu ya Ustadz ya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ya. Tadi dijelaskan kalau khusyuk itu tidak hanya di dalam sholat, tapi dalam segala hal. Ya. Ini tentunya juga termasuk dalam bekerja. Ya. Namun dalam bekerja cukup sering volume pekerjaan kita seakan menuntut kita untuk bekerja cepat-cepatan alias tidak bisa dilakukan sesuai dengan makna khusyuk yang tadi, yaitu tenang dan tidak terburu-buru. Ya. Ya. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Terima kasih. Baik, nah, barakallahu fiki. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam itu ada istilah tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu ada dua. Ada tergesa-gesa yang baik dan ada tergesa-gesa yang tercela. Ya. Ada tergesa-gesa itu yang dibenarkan oleh syariat, ada tergesa-gesa itu yang dilarang oleh syariat. Ya. Baik. Tergesa-gesa yang dibenarkan oleh syariat. Ini yang dibenarkan ini. Ya, yang dibenarkan, tergesa-gesa yang boleh. Apa itu? Yang bahkan dianjurkan. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan at-tu'addatu fi kulli syai'in illa fi amalil akhirah. Sikap tenang dalam segala hal, tenang dalam semua hal itu baik itu. Bersikap tenang dalam segala, kecuali ketika beramal untuk akhirat. Nah, apa saja? Jadi harus tergesa-gesa, harus disegerakan, nggak boleh ditunda-tunda. Harus dilakukan dengan tergesa-gesa. Nggak boleh ditunda-tunda, maksudnya begitu. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Jangan menunggu sampai bintang-bintang bermunculan. Ya, begitu matahari terbenam, segera berbuka. Ini ada dalilnya sebenarnya, tapi nggak saya sebutkan karena waktunya ya. Yang kedua, yang boleh tergesa-gesa itu adalah menyegerakan untuk menikah. Jika sudah punya kemampuan, segera menikah. Segera, disegerakan itu. Nabi yang memerintahkan, segera menikah. Apabila dia sudah memiliki kemampuan. Yang ketiga, menyegerakan tobat. Tobat jangan ditunda-tunda. Segerakan tobat. Ya. Sekarang. Jangan nanti nunggu pensiun, nanti nunggu usia sekian, nanti nunggu saya kalau sudah hati saya tenang, sudah pakai jilbab, baru saya tobat. Enggak. Sekarang. Karena kita tidak tahu kapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, Innallah azza wa jalla la yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah pasti menerima taubat seorang hamba selama ruhnya, nafasnya belum sampai di kerongkongan. Makanya jangan ditunda, segerakan taubat. Yang keempat, menyegerakan sodako. Jadi kalau mau sodako jangan ditunda-tunda. Nanti nunggu Ramadan saja, nanti hari Kamis, nanti hari Jumat aja, Jumat barokah. Ya, sodako barokah. Nanti hari ini aja, nanti ini aja. Jangan. Sebab ada ayat dalam Quran, dia ketika sakaratul maut, dia minta sama Allah, tunda kematianku ya Allah, agar aku bisa sodako. Dia minta ditunda kematiannya. Makanya jangan suka menunda sodako. Ini yang keempat. Yang kelima, menyegerakan menutup utang. Segera tutup utang, jangan ditunda-tunda. Ya, meskipun punya uang untuk bisa berangkat haji, utang didulukan, bukan haji. Seperti itu. Utang didulukan. Pembagian waris, utang didulukan, baru pembagian waris. Menutup utang, disegerakan. Yang keenam, merawat jenazah. Jangan ditunda-tunda, kasihan mayitnya, kasihan jenazah.
Ya, nunggu saudaranya, nunggu yang ini belum datang, nunggu anaknya masih di perjalanan. Waduh, kasihan jenazahnya. Apalagi jenazahnya orang soleh, dia kepingin ketemu dengan rahmatnya Allah, yaitu nikmat kubur dan seterusnya. Yang ketujuh, menyegerakan sholat. Ketika panggilan waktu bekerja, Allahu Akbar, bahkan sebelum masuk waktu sholat, kita sudah selesaikan pekerjaan kita. Itu yang benar. Menyegerakan, maksudnya menyegerakan waktu sholat, tidak menunda-nunda. Nanti dulu kan waktunya masih panjang. Isya kan sampai tengah malam. Sekarang kan masih jam 7, sekarang kan masih jam 8. Nanti saja. Akibatnya kalau meninggal dia nggak sholat isya. Jangan menunda dalam urusan akhirat. Lah sekarang menunda-nunda, mohon maaf, tergesa-gesa yang tercela. Nah ini ya, tergesa-gesa yang tercela ini adalah banyak. Contohnya apa itu? Tergesa-gesa mendatangi masjid ketika iqamah sudah dikumandangkan. Maksudnya berlari-lari kecil. Jadi dia dari tadi nggak ke masjid, begitu qomat baru ke masjid. Sampai lari-lari kecil. Nah itu nggak boleh, dilarang itu. Dilarang. Mestinya dari tadi ketika sebelum adzan dia sudah siap-siap. Atau ketika adzan berkumandang dia ke masjid. Jangan mentang-mentang rumah dekat masjid menunggu iqamah baru ya cepet-cepet mau ke masjid. Nah ini nggak boleh. Ya, berlari-lari kecil untuk mendatangi sholat berjamaah. Yang kedua, tergesa-gesa menghabiskan makanan karena iqamah sudah dikumandangkan. Anda lagi makan nih, ternyata iqamah. Maka nggak usah tergesa-gesa. Selesaikan makan itu, begitu selesai baru kita ke masjid. Sekalipun kita terlambat masbuk. Karena kalau kita tinggalkan maka mubadzir. Seperti itu, maka tidak boleh. Yaitu tergesa-gesa menghabiskan makanan karena iqamah sudah dikumandangkan. Yang ketiga, yaitu tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu perlu kesabaran, ibu-ibu. Waktunya bisa setahun, 2 tahun, bahkan silakan ditanya ini Majelis Taklim Nurul Ilmi, Majelis Taklim Pondok Mutiara, Masjid Pondok Mutiara, ya berapa lama menuntut ilmunya? Bertahun-tahun, ya seperti itu. Ya, itu tidak cukup untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu luas, ilmu itu banyak. Karena itu penuntut ilmu tidak boleh kesusu, tergesa-gesa dalam melihat hasilnya. Atau ingin menunjukkan hasil belajarnya kepada orang lain. Jangan tergesa-gesa. Lalu kemudian yang berikutnya tergesa-gesa baca Quran. Cepet-cepetan. Yang penting khotam. Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Ini dilarang ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk tergesa-gesa dalam menvonis kafir. Mengkafirkan saudaranya sendiri. Ini tidak boleh. Tergesa-gesa dalam membid'ahkan saudaranya. Tergesa-gesa dalam melaknat saudaranya. Nggak boleh. Haram hukumnya. Dan masih banyak lagi tergesa-gesa yang lain. Maka dalam bekerja, jika memang pekerjaan itu yaitu membutuhkan yaitu ketelitian dan seterusnya, maka dia harus lakukan dengan tenang. Supaya hasilnya pun juga baik. Tetapi kalau memang itu harus dilakukan dengan cepat, tergesa-gesa, maka itu diperbolehkan. Karena yang disyariatkan tergesa-gesa itu tadi yang tadi kami sebutkan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu Witi. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Baik, baik. Kepada penanya yang lain ada Bapak Adiba, kemudian Ibu Mary. Mohon maaf karena waktu sudah menunjukkan jam 5:30 ya, kita memberi kesempatan kepada para jamaah untuk berdoa di akhir waktu Jumat ya. Betul. Di akhir hari Jumat. Pertanyaannya sudah saya catat. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang ya Ustadz ya, kita mulai dengan pertanyaan ini dulu ya Ustadz ya nanti ya. Insya Allah. Demikian Bapak dan Ibu, kepada Ustadz Abu Aslam, terima kasih, jazakallahu khair. Silahkan ditutup Ustadz. Baik, kita tutup kajian kita dengan kafaratul majelis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah materi pada sore hari ini akan kami share kepada yaitu pengurus Majelis Taklim Nurul Ilmi dan juga Majelis Taklim Masjid Pondok Mutiara. Lengkap dengan dalil-dalilnya. Insya Allah nanti bisa disebarkan yaitu kepada para jamaah yang lainnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh jamaah, Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada seluruh panitia, keluarga Bapak Manan.
Ibu Fitri, Mbak Dian, terima kasih. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.